Pernahkah Anda melihat anak sebaik ini? Dia menaruh pena, sweater, dan makanan itu dikemas ke dalam koper. Sekarang dia ingin kabur dari rumah. Dia berjalan saat melakukan perhitungan. Sekarang setiap langkah sekitar setengah meter. Jarak dari rumah ke stasiun kereta adalah 700 meter. Total 1400 langkah yang harus diambil. Tapi kereta akan tiba dalam setengah jam. Jika dia tidak bergegas, dia tidak akan bisa mengejarnya. Jadi dia menyeret barang bawaannya untuk berjalan terus, untungnya tidak terlambat. Tepat waktu, lampu kuning, menghentikan lampu merah dan lampu hijau. Dia menebak masinisnya, pasti akan mengantisipasi lampu hijau dari jarak jauh. Bahkan mungkin tidak menghentikan kereta. Baru saja lewat. Jadi dia punya ide, meraih pena dan menaiki tangga. Kemudian dia mulai menggambar di pilar. Dia ingin mengecat lampu indikator merah. Tidak harus mengatakannya. Sopir paman benar-benar tertipu. Kereta berhenti setelah melihat lampu merah. Bocah itu buru-buru meletakkan barang bawaan di atas. Dia belum naik. Dia melihat dua orang di kejauhan bergegas ke sini. Mereka tidak akan menangkapnya begitu saja kan? Anak laki-laki itu khawatir. Jadi dia pergi ke bawah kereta untuk bersembunyi. Tetapi saat ini, kereta sudah pergi. Untungnya, dia keluar tepat waktu, agar tidak terjebak oleh kereta api. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Di belakang ada dua orang yang mengejarnya. Tapi dia punya cara lain. Bocah itu melihat ban berjalan di depannya. Jadi dia melompat sedikit, menekan tombol. Sabuk konveyor dimulai. Kemudian anak laki-laki kecil itu naik bersama. Melompat langsung ke kereta. Untungnya, itu penuh dengan pasir. Keretanya melaju ke depan. Segera ke pemberhentian berikutnya, area industri. Tapi kereta belum sepenuhnya berhenti. Bocah laki-laki itu melihat beberapa penjaga keamanan datang lagi. Dia segera pindah ke kompartemen lain. Itu adalah kompartemen kargo. Bocah itu ditemukan setelah masuk. Kopernya masih di luar, tapi inspektur keamanan itu akan segera datang. Berkat matanya yang cepat dan tangannya yang cepat, dia menarik koper kembali ke batas. Inspektur keamanan membungkuk dan melihat ke bawah rak. "Hei, tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan anak kecil itu?" Pemeriksaan keamanan melihat ke samping lagi. "Hei, ini dia." Bocah itu bersembunyi di kabin kereta kargo, mengunci pintu. Meskipun inspektur keamanan melihat gerakan barusan, tapi tidak bisa masuk. Segera melihat ke jendela kereta. "Hei, kenapa rasanya tidak benar?" Anak laki-laki itu meletakkan tangannya di dadanya, menahan napas dan tetap tidak bergerak. Tidak mengatakan itu terlihat sangat nyata. Inspektur keamanan mengira itu hanya 3 jenis dekorasi. Dia tertipu. Bocah laki-laki itu menghela nafas lega. Dia akan mencuci wajahnya. Ternyata kerannya tidak ada airnya. Yuk, lari dari rumah. Sekarang itu bukan rumahnya lagi. Dia telah jauh dari orang tuanya selama 2 hari. Segala sesuatu di sekitar sangat aneh. Meskipun dia baru berusia 10 tahun. Tapi sudah jenius. Itulah mengapa dia sampai di pemberhentian ini dengan sangat lancar. Tidak peduli apakah orang tuanya setuju atau tidak setuju. Dia harus pergi ke Washington. Bahkan jika itu 1000 mil jauhnya. Hari kedua setelah kabur dari rumah. Anak laki-laki itu sudah lapar. Mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkan dia menjadi siswa terbaik dalam ujian setiap saat. Lalu mengapa anak yang begitu baik pergi? Itu karena dia adalah seorang jenius. Saya mendengar guru berbicara tentang prinsip gerak abadi di kelas. Pulang ke rumah dia menciptakan mesin. Dan juga mengajukan paten. Suatu hari, dia menerima telepon yang mengatakan bahwa dia memenangkan hadiah untuk penemuan ini. Dia sangat gembira, berlari pulang untuk melaporkan kabar baik kepada ayahnya. Tidak menyangka dia tidak peduli. Ayahnya adalah seorang koboi tua. Dia suka mengagumi barang antik di kamarnya setiap hari ketika dia tidak ada hubungannya. Tidak peduli dengan anak-anak sama sekali. Dan ibu adalah seorang ilmuwan biologi. Setiap hari sibuk untuk penelitian. Memasak juga tidak bisa memasak. Menemukan sepasang orang tua seperti ini. Bocah itu juga sangat kesal. Jadi dia sangat ingin menerima penghargaan ini. Menjadi master. Biarkan orang tua lebih memperhatikannya. Jadi dia naik kereta dan berangkat sekarang. Lihat, di waktu luangnya, dia juga berlatih beberapa seni bela diri. Jauh dari rumah. Keselamatan adalah yang paling penting. Lalu ada latihan kefasihan.
Agar 2 hari ke depan dapat menerima hadiah, dia harus mempersiapkan pidato penghargaan. Dan sisanya, hanya rindu rumahnya. Sore ini, kereta memasuki kota kecil. Bocah laki-laki itu melihat toko hotdog di luar jendela. Dia sangat lapar, tapi tidak ada cara. Dia juga tidak punya uang untuk beli. Jadi dia melompat keluar dari kereta. Berpikir tentang tidur akan melupakan lapar. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya di belakang. Anak laki-laki itu menoleh. Ternyata sudah tua, kumis putih. Dia dengan ramah memanggil anak kecil itu. Kemudian biarkan dia menginjak tangannya untuk melompat ke truk mobil. Ini adalah rumah janggut putih. Orang tua itu sangat kekanak-kanakan. Dia mendengar bahwa bocah itu melarikan diri dari rumah. Bukan hanya tidak keberatan, tapi juga sangat mendukung. Dia memberi anak itu uang. Bocah itu akhirnya bisa makan sesuatu. Dia dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal pada orang tua itu. Kemudian mengambil uang dan berjalan ke toko hotdog. Membeli sebagian besar. Si pramuniaga sedang membungkusnya. Kemudian melihat polisi memegang pemberitahuan untuk menemukan seseorang untuk datang. Anak yang melihat gambar di atas adalah dirinya sendiri. Dia merasa sedikit takut. Untungnya, itu cukup gelap. Pelayan tidak mengenalinya, dia membayar dan pergi. Setelah 2 hari, dia akhirnya punya sesuatu untuk dimakan. Pertama kali dia makan dengan bahagia. Tapi terakhir dia merasa sedih. Bocah itu mulai merindukan rumah. Dia ingat kecelakaan sebelumnya. Saudara kembar laki-laki itu sangat ceria. Orang tua sangat menyukainya. Setidaknya jauh lebih baik daripada dia sebagai kutu buku. Tapi tragedi itu, kedua bersaudara sedang bermain senapan di pertanian beberapa tahun yang lalu. Tidak hati-hati menembak dirinya sendiri. Saudaranya terluka terlalu parah. Dia tewas. Sejak saat itu, orang tua menjadi semakin acuh tak acuh. Tidak terlalu peduli padanya. Sikap mereka memberi anak laki-laki itu ilusi. Dia pikir dia membunuh saudaranya. Jadi untuk membuat orang tua bahagia, dia memutuskan untuk mewakili saudaranya. Melakukan sesuatu yang hebat. Memikirkan anak laki-laki itu tertidur. Dan Washington, tepat di depan matanya. Bocah jenius ini bernama Spicer. Menemukan mesin gerak abadi pada usia 10 tahun dan memenangkan hadiahnya. Tapi siswa yang baik ini telah jauh dari rumah selama 4 hari. Anak kecil duduk di kereta sendirian. Dia akan pergi ke Washington untuk menerima penghargaan. Melihat gunung yang tinggi di depan. Secara bertahap berubah menjadi gedung tinggi. Dia sudah tahu dia akan datang. Ya benar, perhentian ini adalah akhir. Kereta berhenti. Bocah laki-laki itu mendorong barang bawaannya dari kereta dan menyebarkannya di tanah. Membawa beberapa hal penting. Dan kemudian mengunci kopernya. Bagian terakhir jalan. Dia memutuskan untuk hanya membawa kebutuhan. Bocah itu berjalan di sepanjang rel. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang saat dia sedang berjalan. Polisi mengira dia masih anak-anak. Aneh rasanya berjalan sendiri. Hanya bertanya dari mana dia berasal. Akibatnya, bocah itu tidak hanya tidak takut. Sebaliknya, dia bahkan mengejek. "Salammu sangat bagus, maaf." Ini membuat polisi cukup marah. Bahkan di dalam game, tidak ada yang berani membenci polisi. Dia bersiap untuk memberitahu bocah itu apa ketakutan itu. Tapi bocah itu tidak bodoh. Tendang dan lari. Keduanya berlari sampai ke bendungan. Ada jembatan di depannya. Bocah itu berjalan di jembatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa diduga, gerbang terbuka saat ini. Jembatan itu terbelah menjadi 2. Kali ini selesai. Polisi tertawa mengejek. Dan berhenti mengejar. "Lihat di mana kamu bisa lari." Tanpa diduga, bocah lelaki itu melompati dinding dengan tergesa-gesa. Hanya melompat. Polisi juga memeras keringat. Dia harus menyalahkannya jika bocah itu benar-benar jatuh. Bocah laki-laki itu menggenggam tangannya erat-erat di pagar. Mendorong kakinya ke atas perlahan. Ketakutan. Dia memanjat. Meskipun bocah itu berhasil menyingkirkan polisi. Tapi lompatan barusan menyakitinya. Dia datang ke jalan raya kelelahan. Dia ingin melihat apakah dia bisa menumpang. Dia benar-benar menunggu. Tidak lama kemudian, Optimus Prime akan datang. Orang baik membuka pintu mobil. Menarik anak laki-laki itu ke atas. Bocah laki-laki itu membuka pakaiannya setelah masuk ke dalam mobil. Sopir menoleh untuk melihatnya. Ya Tuhan, cedera ini tidak ringan. Tulang rusuknya patah semua. 2 orang menonton dan tertawa.
Mereka berbicara sepanjang jalan seperti teman dekat. Sudah larut malam, anak kecil tertidur di dalam mobil. Pengemudi tua terus melaju ke depan. Saat dia bangun, dia telah tiba. Bangunan di depannya ini adalah Smith College yang terkenal, di mana dia menerima penghargaan. Setelah bocah itu mengucapkan terima kasih kepada orang baik ini, berjalan ke gedung, masuk dan melihat-lihat, ya Tuhan, bukankah itu Hogwarts? Dia mengatakan kepada meja reservasi, saya adalah orang yang menemukan mesin gerak abadi. Tapi tidak ada yang percaya. Hanya anak kecil seperti itu? Ini tidak mungkin. Tapi tepat setelah mereka berbalik, bocah laki-laki itu banyak bicara pada dirinya sendiri. Prinsip fisika dan rumus fisika. Mata profesor wanita itu berbinar. Dia menyadari bahwa anak ini mungkin tidak mudah bisa menghasilkan banyak uang untuknya. Jadi profesor ada di sampingnya. Tetap bersama anak itu, mengatur wawancara untuknya. Biarkan dia menghadiri pesta itu. Para ilmuwan ini menganggap bocah itu luar biasa. Beberapa hari kemudian dia menjadi terkenal di jejaring sosial. Bahkan orang-orang dari istana pun mulai penasaran, menanyakan dia kemana-mana. Tapi meski begitu, dia masih tidak senang, karena semua yang dilakukan anak kecil itu, semua atas restu orang tua. Dia menghubungi rumahnya, tapi tidak ada yang menjawab. Dia sedikit bingung. Keesokan harinya, bocah itu berpartisipasi dalam variety show yang sangat populer. Acara ini sangat populer. Ini karena EQ MC sangat tinggi. Lihat, di atas panggung bertanya pada bocah itu, apakah sedih membunuh saudaranya? Bocah itu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia tidak berharap kali ini MC mengundang ibunya keluar dari belakang panggung. Ini benar-benar tidak terduga. Merasa seperti dia akan menangis. Dia ingin meminta maaf kepada ibu. Untuk alasan apapun, dia seharusnya tidak lari dari rumah. Dan ibu memeluknya, mengatakan bahwa selama kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Mereka tidak peduli dengan MC pria dengan EQ tinggi itu. Tangan besar memegang tangan kecil dan meninggalkan Yan Bohol. Tindakan ini membuat MC sangat tidak nyaman. Mengatur agar semua orang memegang kamera di sebelah untuk terus bekerja. Pada saat ini, ayah anak laki-laki itu muncul. Koboi tua, memukul MC di tanah dengan satu pukulan. Kemudian dia memeluk anak itu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bocah itu akhirnya mengerti sekarang. Ketidakpedulian orang tua, bukan karena mereka tidak mencintainya. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Bocah itu menyalahkan dirinya sendiri karena bermain pistol dengan saudaranya. Faktanya, orang tua lebih menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa tidak melindungi anak-anak mereka, dan tidak memberikan cinta yang cukup kepada anak-anak. Tapi kedua orang tua dan anak, semua tidak mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Seringkali orang tua mengira anak masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Jadi hubungan antara orang tua dan anak menjadi jauh, bahkan keterasingan. Sebenarnya, meskipun anak itu tidak mengerti banyak prinsip, tapi mereka juga berpikir dengan hati-hati. Mereka bisa melihat orang dewasa. Apakah itu senyum asli atau senyum palsu? Mereka juga bisa merasakan apa itu cinta. Mereka akan mengungkapkan cinta dengan cara mereka sendiri. Tetapi seringkali, ibu dan ayah mengira anak itu kecil. Apakah anak itu mengira orang tuanya lebih tua? Kedua belah pihak tidak mau melewati batasan usia. Dengarkan baik-baik satu sama lain. Itu sebenarnya sangat mudah. Di hati mereka, di sisi mereka. Film ini berjudul The Young and Prodigious T.S. Pivet. Memiliki peringkat yang sangat tinggi. 8.5. Anda mungkin bosan mendengarkan saya. Tapi sebenarnya film itu sangat menarik. Membuat pemirsa merasa nyaman. Idenya juga sangat dalam. Sangat cocok untuk ditonton sekeluarga. Sangat lucu dan menghibur. Juga sangat menyentuh dan hangat. Tidak ada sentimentalitas yang dipaksakan sama sekali. Merekomendasikan semua orang untuk melihatnya.